لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk pembahasan yang jarang diangkat. Tidak heran sebagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri Rasulullah dan siapa saja nama anak-anak Rasulullah. 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakanku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan kepadaku anak-anak darinya. Dan Allah tidak menganugerahkan anak-anak dari wanita lain." Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat Rasulullah mengucapkan kalimat ini, Rasulullah belum menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Adapun anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam An-Nawawi berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama yaitu Qasim, namanya menjadi kunyah Rasulullah atau Abu Al-Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua bernama Abdullah, disebut juga At-Tahir karena lahir setelah kenabian. Adapun putra yang ketiga bernama Ibrahim, dilahirkan di Madinah, yakni tahun ke-8 Hijriyah, dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Adapun putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 4 orang. Yang pertama Zainab yang menikah dengan Abu Al-As Ar-Rabi, yakni keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang menikah dengan Utsman bin Affan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yakni Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya, anak dari Halah binti Khuwailid, yang bernama Abu Al-As bin Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Zainab dan 3 saudaranya masuk Islam sebagaimana ibunya, yaitu Khadijah, menerima Islam. Akan tetapi sang suami, yakni Abu Al-As, tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya bersama sang suami. Beberapa lama kemudian barulah Zainab hijrah, yakni dari Mekah ke Madinah, menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya, yaitu Abu Al-As bin Rabi. Abu Al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya, yaitu agama Islam. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun ke-8 Hijriyah, Zainab wafat meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka, yaitu Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah menggendong cucunya, yaitu Umamah, ketika sedang sholat. Apabila Rasulullah sujud, Rasulullah meletakkan Umamah dari gendongannya.
Adapun putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Makkah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua, yakni dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian, yakni wafatnya putra tunggal mereka saat berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar, atas perintah Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang Badar. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan datangnya Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di perang Badar. Adapun putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yang bernama Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Utsman radhiyallahu an dijuluki Dzunurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Utsman radhiyallahu an dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriyah. Keduanya tidak dianugerahi putra maupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat bernama Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriyah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan diberi nama Husain. Anak ketiga mereka, yakni Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriyah. Dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka bernama Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambut dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah juga bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, yakni istri dari Fir'aun." Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat Rasulullah wafat adalah Fatimah Az-Zahra. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Ia wafat dalam 2 Ramadan tahun ke-11 Hijriyah dan dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya. Rasulullah disebut Abu Al-Qasim atau ayahnya Qasim.
Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Dan putra Rasulullah SAW yang kedua, yaitu Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamakan dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ia lahir pada masa kenabian. Sama halnya dengan Qasim, Abdullah juga meninggal pada waktu masih bayi, sehingga tidak banyak catatan yang tertinggal tentangnya. Dan putra Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriyah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW. Dilahirkan dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan oleh Muqawqis, yakni penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun ke-10 Hijriyah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya itu. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun hikmah dari wafatnya putra dan putri Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeruniakan Rasulullah putra dan putri, yang merupakan tanda kesempurnaan Rasulullah sebagai manusia. Namun Allah juga memberi cobaan kepada Rasulullah dengan mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tatkala Rasulullah membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memperpanjang usia putra-putra Rasulullah SAW. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak memutuskan putra-putranya atau mengangkat menjadi nabi setelah Rasulullah. Bisa kita lihat, cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu Rasulullah melebihi yang sepantasnya. Bagaimana kiranya kalau putra-putra Rasulullah diperpanjang usianya dan memiliki keturunan, tentu akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Adapun hikmah lain dari wafatnya putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi Muhammad SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.